Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas tentang disruption. Disruption itu artinya perubahan yang masif gitu ya, atau gangguan yang besar sekali gitu. Kalau biasanya perubahan kecil doang kita nyebutnya change, maka disruption itu ada perubahan yang gede dan nggak terduga gitu ya. Kenapa kita perlu melihat ini? Karena sejatinya memang kalau kita mau memahami bisnis, dunia digital, seputar e-commerce mungkin gitu ya, mau nggak mau kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang terjadi dengan perubahan. Jadi Jack Welch pernah bilang bahwa sebetulnya satu bisnis ataupun satu entitas bisnis itu akan rusak kalau ternyata perubahan yang terjadi di dalam internal perusahaannya itu nggak lebih cepat dibandingkan perubahan yang terjadi di luar. Gitu. Biasanya kenapa? Kalau perubahan di luar kejadiannya lebih cepat daripada dia di dalam, otomatis yang di dalam kan jadinya gaptek gitu ya. Yang di dalam jadinya kaget, wah terkaget-kaget dengan perubahan yang terjadi. Tapi kalau kita udah tahu perubahan di luar seperti apa, bahkan kita berubah lebih dulu, kita akan lebih bisa antisipatif. Baik, ini di bagian pertama dulu kita bicara tadi tentang disruption, bahasa Indonesianya adalah disrupsi, gitu. Jadi ancaman disrupsi, teman-teman, bisa dibilang adalah ancaman yang sekarang udah nyata banget gitu, bukan cerita lagi. Jadi kalau orang masih menghayal tentang, oh nanti ada era digital, ya, udah terjadi banget. Sekarang udah terjadi momen itu gitu ya. Dan sadar nggak sadar, mau nggak mau kita berubah gitu ya. Kita emang udah ada di zaman itu gitu. Jadi kita harus benar-benar lihat apa itu perubahan dan bagaimana mengantisipasinya. Nah, perubahan yang terjadi sebetulnya itu ada banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan. Ya, pertama adalah adanya platform baru gitu ya. Platform baru ini hampir rutin banget teman-teman kalau bicara tentang semacam kayak marketplace gitu ya. Pasti kalian tahu lah ya, mulai dari warna hijau, orange gitu ya. Kemudian ada warna biru, ada orange-orange juga gitu, atau warna merah. Semua punya platform baru kalau kita bicara tentang marketplace. Nah, sebetulnya platform bukan cuma marketplace juga gitu ya, tapi sebetulnya juga ada kehadiran media sosial, ya, media pesan itu pengaruh banget dalam dunia digital. Pastinya itu semua didukung oleh microprocessor dan juga yang namanya Internet of Things gitu. Semua disupport karena memang device atau kita punya HP, kita punya gadget, kita punya smart device yang memang support untuk itu semua. Semua ini terjadi karena sebetulnya teknologinya support, ya, hardware-nya juga support, gitu. Akhirnya semua ini bisa bisa kejadian. Nah, ini ada satu gambar ironi banget sih. Jadi kalau mungkin kakak kalian atau mungkin orang tua kalian gitu ya, zaman dulu mainnya di luar, itu yang kiri ini main layangan, sekarang main drone. Kalau dulu kita dimarahin karena selalu sering keluar rumah, gitu ya, karena nggak balik-balik main bola, sekarang malah sibuk main gadget di rumah dan kita harus keluar rumah, gitu ya. Nah, jadi ini yang terjadi, teman-teman, perubahannya drastis banget. Dulu TV itu gede ya, namanya TV tabung, sekarang TV flat. Tapi dulu yang nonton orangnya kurus, TV-nya gendut, sekarang TV-nya flat, orangnya gendut. Karena apa-apa tinggal diem, tinggal perintah, dan semua ada di gadget kalian. Hari ini adalah era disrupsi di mana aset itu penting, tapi sekarang ada yang lebih penting daripada aset, yaitu sistem. Ya, bukan dibilang aset nggak penting, aset itu penting banget, tapi sistem itu juga nggak kalah penting dibandingkan aset. Apa itu buktinya sistem gitu ya? Nah, kalau kalian tadi saya nyinggung tentang marketplace, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan teman-temannya, dia bisa dibilang nggak punya aset karena mereka nggak punya inventory kan, mereka nggak punya persediaan, barangnya barang orang, yang beli juga orang lain, dia cuma nyiapin platform, nyiapin ekosistem, orang bisa belanja di sana, dan dia nyiapin payment gateway-nya, bayarnya pakai apa, kurirnya pakai apa, as simple as that. Mereka nggak punya aset gitu ya, bajunya, barangnya, semuanya bukan punya dia. Sama juga dengan Netflix, ya, bisa nonton semua film, padahal dia nggak bikin film juga gitu. Walaupun sekarang dia mulai punya nih film-film sendiri, tapi kan dia nggak punya bioskop gitu. Saya mungkin sejak pandemi ya 2020 sampai sekarang, karena masih ada parno dan ketakutan sedikit, nggak pernah nonton bioskop lagi tuh. Karena segala sesuatu udah ada di Netflix gitu ya. Kalau boleh saya nyebutin saingannya juga kan ada Disney, di Indonesia versi lokalnya punya video, HBO juga udah mulai masuk ke sini gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh orang nggak perlu punya aset lagi gitu ya. Kemudian yang kedua adalah
Spotify. Dulu saya ingat banget nih bicara tentang musik nggak terlepas dari Apple gitu ya. Jadi zamannya dulu Walkman tuh pakai kaset, pindah ke Discman. Nanti kalian bisa searching ya di Google Discman tuh bentuknya kayak apa tuh. Nah, kemudian jadi iPod gitu ya, bisa disimpan lagu, bentuknya kayak HP, tapi nggak bisa buat nelpon, disimpan lagu gitu. Sekarang segala sesuatu bisa, nggak perlu kita simpan lagi di device kita, nggak perlu simpan di iPod, karena semua HP selama connect ke Spotify, bisa lagu apapun gitu ya. Bahkan lagi happening sekarang ini lagunya Tulus ya. Nah, kedua adalah sosial media. Kalau kalian perhatiin sosial media yang ada, Facebook memungkinkan kita curhat panjang, tapi sebetulnya yang curhat juga kita, bukannya orang yang punya platform kan. Jadi dia hanya nyediain platform sosial media yang netral sebetulnya. Karena Facebook yang ngisi kita, yang curhat kita, yang berantem kita. Sama juga dengan Instagram yang didominasi oleh foto dan juga video, itu juga kan yang ngisi kita semua. Kita adalah content creator-nya gitu ya. Termasuk juga YouTube, videonya juga kita. Sampai era zamannya podcast ya. Kemudian zamannya Clubhouse gitu, audio, lebih ke audio gitu. Mereka punya nggak aset? Enggak, mereka cuma punya sistem disupport sama teknologi yang baik gitu. Nah, inilah yang lebih benar lagi, itu adalah kayak bangsa Airbnb gitu ya. Bangsa Red Doors, kemudian Oyo mungkin sekarang kalau diperhatiin ya, itu kan mereka sebenarnya bikin penginapan tapi nggak punya aset berupa gedung kan. Mereka hanya bantuin untuk masarin doang. Nah, terakhir yang kita mungkin tiap hari ini mesen makanan, ngirim barang, ataupun kita pergi, Gojek dan juga Grab gitu ya. Walaupun sekarang udah ada nih satu saingannya lagi dari luar namanya Maxim gitu ya. Nah, tapi kalau diperhatiin mereka semua sebenarnya nggak punya armada loh. Ya, kan motornya tukang ojek gitu ya. Jadi mereka hanya punya sistem dan semua connect dan tinggal profit sharing. Jadi hari ini kalau dibilang aset penting, yes, tapi sekarang aset bukan segalanya karena orang yang punya sistem itu bisa berada di atas orang yang punya aset. Nah, teman-teman semua, ini adalah era VUCA. Orang sering dengar ya, VUCA itu adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, volatility itu apa sih? Gitu ya. Itu kira-kira sesuatu yang berubah, yang cepat banget, ya. Kemudian nggak bisa diprediksi perubahannya gitu, karena dia nggak punya satu pola tertentu gitu. Contohnya adalah TikTok yang dulu mati dianggap alay, jadi nggak alay gitu kan. Bahkan saya pikir sekarang banyak YouTube dan juga Instagram udah merasa insecure dengan adanya TikTok. TikTok ini punya China nih. Makanya Instagram punya Reels ya. Dan YouTube pun punya beberapa video pendek sebetulnya untuk nyaingin begituan gitu ya. Nah, kita lihat juga, saya masih ingat nih, di pandemi kita yang pertama gitu kan. Jadi ini pandemi seingat saya seperti corona, udah gitu fase delta ya, sekarang omikron gitu. Nah, di fase awal sebelum delta, ingat nggak? Kita kurang apa sih? Kita tuh kurang masker berebutan. Benar nggak? Sampai belanja di Kimia Farma, itu seingat saya satu orang hanya boleh beli 1 atau 2 masker gitu. Hand sanitizer susah gitu ya. Sampai dibisnisin nih, saya ingat banget proses beginian. Nah, ternyata begitu masuk ke Delta, yang kurang apa teman-teman? Ternyata yang kurang adalah oksigen. Benar nggak? Dulu masker hand sanitizer, begitu di Delta yang kurang adalah oksigen. Oke, karena masker dan hand sanitizer udah banyak. Nah, begitu masuk ke Omicron, oksigen udah mulai banyak. Ternyata yang kurang apa? Yang kurang sekarang adalah minyak goreng. Nah, ini contoh dari volatility, sesuatu yang berubah ini dari cepat banget, tiba-tiba bisa hidup, bisa mati lagi. Nah, kedua adalah uncertainty, ya, uncertainty. Artinya misalnya gini, frekuensi perubahan yang berubah gitu di masa lalu, ya, is not a very good predictor untuk masa depan. Jadi gini, sesuatu pola yang terjadi di masa lalu itu belum tentu menjadi alat yang bisa kita pakai untuk masa depan. Gitu. Contohnya gini, startup booming banget nih beberapa tahun ke belakang, mungkin 5 tahun ke belakang ya. Tapi tanpa diduga, mungkin teman-teman pernah lihat ya, ada beberapa startup yang akhirnya juga banyak melakukan PHK gitu. Jadi orang nyebutnya adalah era bakar uangnya udah berakhir. Ya, kemudian yang ketiga ada complexity gitu. Jadi bicara tentang digital, bicara tentang sesuatu yang kompleks gitu ya, karena banyak variabel, banyak hal yang jadi satu tuh gitu. Dan yang terakhir adalah ambiguity. Ambiguity itu adalah sesuatu yang
rada-rada sedikit nggak jelas ya, ambigu itu kan sesuatu yang nggak jelas. Nah, beberapa tahun yang lalu, OVO tuh bagus gitu ya, tapi begitu divaluasi oleh satu perusahaan, ya ternyata dia masih merugi gitu teman-teman. Nah, ambigu ini juga adalah momen di mana kalau teman-teman lihat sekarang banyak bermunculan crazy rich, ya, di mana hilang rich-nya sisa crazy-nya doang gitu. Ada beberapa platform trading kayak Binomo segala macam ya. Wah, kalian banyak ya dengan lihat beritanya ya. Wah, ternyata itu punya masalah gitu. Nah, jadi adalah sesuatu yang ambigu, jangan tertipu dengan segala macam bentuk flexing, karena saya termasuk orang yang percaya kalau sukses itu kayak naik tangga gitu, bukan kayak naik lift. Jadi kalau ada orang baru beberapa tahun tiba-tiba melejit banget, ya kita perlu berpikir nih kira-kira gimana gitu. Nah, orang Indonesia banyak ketipu karena rata-rata ngelihat sesuatu ya profit yang profitnya gede banget udah nggak normal gitu. Harusnya kita mulai aware tuh sesuatu yang cepat banget, sesuatu yang untungnya wah banget, kok bisa ya? Harusnya mikir gitu. Karena kalau sesuatu yang untungnya gede banget, pasti orang banyak main di sana. Masalahnya adalah kalau sesuatu untungnya gede banget, tapi nggak ada orang main di sana kan lucu tuh. Berarti something wrong with that gitu ya. Nah, ini tabel buat saya cukup penting ya teman-teman semua ya, cukup penting sekali karena disinilah bedanya antara perubahan bisnis model yang lama dengan yang baru gitu ya. Nah, kalau yang normal, saya nyebutin normal dan juga new normal. Kalau yang dulu tuh terpola, sekarang tuh polanya hampir nggak ada. Semua orang cepat banget berubahnya gitu ya. Makanya jangan heran banyak anak-anak muda, yang tadi yang saya bilang nggak semua juga yang flexing-flexing dia nggak benar, tapi banyak juga yang benar gitu ya. Nah, ada anak-anak muda kalau kalian perhatiin yang cepat banget dan tiba-tiba mencapai satu ekonomi yang mapan banget gitu. Kalau di luar contohnya kayak Elon Musk lah ya. Kalau di China kayak Jack Ma, walaupun Jack Ma udah hilang nih sekarang udah nggak tahu kemana gitu ya. Di Indonesia juga punya beberapa anak-anak muda gitu. Nah, percepatan yang penting sekarang. Kedua, dari sisi data. Kalau zaman dulu atau zaman normal, orang penting itu adalah melihat data histori atau data sejarah. Tapi kalau sekarang, orang lebih penting melihat data aktual. Data aktual itu adalah berarti apa? Data terkini. Sejarah penting, tapi data terkini lebih penting. Ya, kita mungkin nyebutnya real time, gitu ya. Dan kalau bicara di akuntansi, ada banyak hal yang hari ini ya keuangan di satu perusahaan itu posisi laba rugi dan segala macamnya gitu ya neracanya bisa diakses real time langsung nggak perlu nunggu dulu dia bisa langsung tahu gitu. Nah yang ketiga adalah dari sisi penawaran atau supply. Pesaing zaman dulu terlihat sekarang nggak terlihat ya. Ya zaman dulu waduh zamannya eranya kantor pos lah saingannya JNE sama Tiki gitu ya. Paling banter juga kita bisa ngeliat sekarang saingan dia Ninja nambah nih, JNT juga growing-nya parah banget, ada Paxel gitu. Tapi yang nggak pernah dia lihat adalah sebetulnya Gosen gitu ya dan Gojek COD itu juga adalah pesaing mereka gitu, yang kadang-kadang nggak terlihat gitu ya. Kemudian kalau zaman dulu ukuran usaha pengennya gede-gede, kalau sekarang orang nggak terlalu pengen gede, pengennya kecil, efisien. Fokusnya di core bisnisnya, sisanya di outsource gitu ya. Outsource itu bahasa Indonesia yang alidaya. Jadi kalau dia kompetensinya di bidang A, contoh ya kayak perusahaan-perusahaan gede, kalau teman-teman perhatiin, dia punya mesin fotokopi kan. Nah mesin fotokopinya tuh nggak pernah dia punya sendiri, tapi dia sewa lah ke Xerox, dia sewa ke yang lain, ke pihak ketiga nih. Nanti dia tinggal bayar bulanan ke pihak ketiga. Dia nggak perlu maintenance susah-susah. Sama juga dengan office boy yang ada di setiap toilet pada gedung-gedung tinggi. Ya, kalau teman-teman perhatiin, itu bukan punyanya perusahaan itu sendiri loh. Mereka nggak mau ngurusin banyak tenaga kerja, bikin pusing. Karena ngurusin tenaga kerja, ngurusin dia cuti, ngurusin dia resign, ngurusin dia sakit, ya tunjangan pensiun. Mendingan dia outsource. Dia bayar satu perusahaan, perusahaan itu yang latih dia. Oke. Kedua, kalau zaman dulu segmennya luas, zaman sekarang segmennya spesifik banget gitu ya. Jadi kalau zaman dulu orang gue memasarin untuk makanan kesehatan. Wah, kalau sekarang spesifik banget. Makanan kesehatan khusus untuk orang nurunin berat badan. Makanan kesehatan untuk orang naikin badan. Makanan kesehatan untuk orang ngebentuk massa otot. Jadi lebih spesifik lagi. Nggak cuma berhenti di satu step, dia udah mulai bergerak ke step yang lain. Oke. Kemudian harga ya. Kalau dulu orang pengennya yang premium mahal gitu. Kalau sekarang teman-teman perhatiin adalah
Setiap ada keributan di Twitter, ya, dimanapun di sosial media, selalu ada orang jual langganan Netflix, gitu ya. Orang nyari sesuatu yang gratis, yang murah, bisa langganan. Oke, jadi jarang tuh ada platform yang nyari untungnya gede. Dia nyari untungnya kecil, tapi untung kecil itu dikali banyak, dikali sering. Iya nggak sih? Kayak GoFood dapat untung 10-20%. Iya kalau satu orang. Yang pesen kan ribuan. Dan sering. Nah, ingat tuh ya. Jadi orang itu udah jarang tuh ngehajar sekaligus langsung untung. Tapi dia ngincernya adalah untung dikit, dikali banyak, dikali sering. Nah, yang keempat adalah permintaan atau demand ya. Kalau dulu orang lebih suka ngantri gitu ya. Makanya ya gue mau nonton TV deh. Oke, sinetron ini ada jam segini. Orang udah males. Sekarang orang maunya permintaan on demand ya. Jadi kenapa sih orang lebih suka nonton Netflix dan teman-temannya? Karena dia bisa nonton apapun dimanapun sesuai channel yang dia mau. Tinggal dia ngulang. Gue pokoknya mau nonton drama Korea hari ini. Nanti gue mau nonton ini deh. Ya. Jadi on demand sesuai kemauan dia, nggak ngikutin urutan gitu ya. Selanjutnya adalah aset. Kalau dulu orang lebih suka kepemilikan atau owning economic ya. Sekarang orang lebih suka berbagi. Saya punya adik belum berkeluarga juga dan disuruh beli mobil nggak mau karena dia pikir ngapain gue kemana-mana bisa nge-grab. Kalau gue punya mobil gue harus ganti oli, gue harus maintenance segala macam ya. Jadi orang nggak penting untuk punya sesuatu, tapi sekarang orang lebih penting manfaatnya tuh bisa tetap dia dapat gitu walaupun dia nggak punya sesuatu itu. Oke, selanjutnya adalah kualitas. Kalau dulu orang percaya dengan yang namanya brand. Sambil minum ya, sebentar. Oke, jadi dulu orang percaya namanya brand. Kenapa? Karena brand atau merek sesuatu itu identik dengan kualitas. Tapi kenapa itu dulu brand itu penting? Karena dulu orang mau ngakses berbagai barang. Susah. Sekarang orang mau ngakses berbagai barang. Tinggal dia bandingin. Ya nggak sih? Masuk ke marketplace, tinggal dia sortir dari harga termurah. Ya, dari yang power merchant, dari yang gratis ongkir. Bisa di-sort semua. Bisa dibandingin. Jadi saya tuh sampai hari ini juga kalau mau beli barang, ada orang nawarin, gue cek ya Tokopedia, harganya bener apa enggak. Ya, kita bisa bandingin. Karena kita bisa bandingin harganya, kita nggak terlalu peduli dengan brand karena tahu fungsinya begitu. Makanya orang sekarang disebut value for money. Kalau teman-teman lihat, ada beberapa brand yang hari ini cerminan dari value for money. Salah satunya adalah Xiaomi. Xiaomi itu brand China ya, yang punya spek juga lumayan spek dewa tapi harganya murah. Itu namanya value for money. Dan kalau kalian perhatiin banyak sekali barang impor yang kalau bicara idealisme Indonesia memang ini nggak bagus banget ya. Nah, tapi mereka punya kualitas yang gila banget gitu. Sepatu-sepatu yang keluaran pabrik gitu. Nggak heran sih kenapa akhirnya produk-produk lokal, kalau bicara produknya Bogor nih, ya sepatunya Ciomas, tas kulit Ciampea, hancur lebur karena barang-barang dari luar, kalau saya nyebut aja langsung barang dari China itu diimpor dengan harga yang gila. Sepatu-sepatu sneakers yang no branded gitu, saya nyebutnya white label, itu harganya cuma 100.000 gitu kan, 200.000 ya. Itu yang ngajar kita semua. Karena informasinya free. Nah, kemudian masyarakat nih, kalau dulu masyarakat suka bekerja, sekarang masyarakat anak-anak muda, bukan mereka malas, mereka kadang-kadang kerjanya smart. Mereka lebih memilih jadi wirausaha, kalau enggak mereka menjadi freelance. Apakah bekerja menjadi employee juga nggak bagus? Bagus, gitu ya. Jadi saya termasuk orang juga yang menentang bahwa segala sesuatu itu harus wirausaha. Wirausaha itu penting, tapi juga bukan berarti orang yang nggak memutuskan wirausaha juga itu sesuatu yang buruk. Nggak begitu juga ceritanya, gitu ya. Dan ya pemerintahnya ya, kalau kalian perhatiin banyak kepala daerah, baik wali kota, kabupaten, gubernur, itu yang kegiatannya bisa kalian cek lewat sosial medianya. Kalau usah jauh-jauh deh, di Bogor cek aja tuh Instagram Bima Arya, Ibu Ade Yasin, kemudian juga Ridwan Kamil di Jabar, ya kan? Kalian bisa cek semua. Anies Baswedan di Jakarta gitu ya. Nggak ada tuh orang yang jaga warung. Sekarang orang jemput bola karena kalau ada apa-apa bisa dibully sama netizen kan. Jadi bayangin nggak sih teman-teman, perubahan digital, berubahnya itu bukan cuma berubah yang terjadi, tapi datanya berubah, sisi penawarannya berubah, permintaannya berubah, masyarakatnya mau nggak mau berubah dan pemerintah mau nggak mau dia berubah. Ada jalan jelek diomongin netizen, viral, rusuh, ya nggak? Ada orang ditabrak, tiba-tiba tabrak lari, rusuh. Nah, jadi itu gara-gara segala sesuatu dibuat viral. Itulah salah satu plus minus dari adanya digital.
Nah, ini saya masuk ke bagian kedua tentang pasar dan brand. Teman-teman, hari ini disrupsi atau perubahan itu bukan cuma terjadi pada satu dua industri aja, tapi juga udah terjadi pada industri dari properti, pendidikan, ya, kesehatan dan kecantikan, media pastinya, ya. Satu persatu koran-koran udah mulai say goodbye, udah karena oplahnya udah turun gitu ya. Retail, oke, travel, ya, food and beverage, energi, otomotif dan financial. Ini semua kena satu persatu masuk dalam radar disrupsi. Ini beberapa contohnya teman-teman ya. Ada yang fall, ada yang rise. Jadi ada yang jatuh, ada juga yang bangkit. Ini kan sunatullahnya begitu ya. Selalu ada yang naik dan ada yang turun. Kalau bicara tentang retail, beberapa department store kayak Matahari, wah udah tutup tuh. Matahari berapa banyak tuh di Bogor aja yang tutup gitu kan. Orang mulai larinya kemana sekarang? Ya, orang mulai larinya tadi ke marketplace. Ya contoh kayak Giant nih, Giant berapa banyak yang tutup? Hypermart tutup nggak? Tapi ada juga loh toko-toko yang lebih kecil kayak Superindo, oh masih oke nih, masih survive gitu ya. Ada juga toko-toko sepatu yang memang otentik banget kayak Daily Dose, Hoops, Invisible, itu masih oke karena mereka memang jualan sepatunya yang limited edition semua gitu misalnya. Halal Mart gitu, orang bergeraknya ke sana. Banyak orang yang juga mulai jualan di Instagram, walaupun di Instagramnya itu tidak mencantumkan harga, mau nggak mau kita harus DM dia. Nah, polanya seperti itu sekarang. Jadi semua orang bisa menjadi content creator, semua orang bisa jualan produknya dia juga. Nah, bicara tentang travel and tourism, ya, kalau dulu teman-teman perhatiin ada yang namanya agent travel. Jadi mau pesan tiket pesawat hubungin dia. Nah, sekarang ngapain? Sekarang semua orang bisa bandingin tiket pesawat yang ada di berbagai platform. Traveloka, tiket.com, Agoda, semua bisa dia cari. Nah, kalau dulu orang sukanya bergerombol gitu ya, atau berkelompok. Sekarang orang lebih suka juga travel sendiri-sendiri. Karena kan pandemi juga ya. Malah ada orang yang cuma berangkat 1-2 orang plus satu orang yang tugas untuk foto-foto aja gitu ya. Nah, jadi bicara travel udah mulai berubah. Banyak orang yang hanya memilih nginepnya di budget hotel, nginepnya di kapsul hotel, ya, cuma untuk tidur doang gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu udah mulai berubah, teman-teman. Nah, begitu juga dari sisi financial services ya. Beberapa bank udah mulai kolaps. Tahun lalu tuh BNI beberapa nutup cabang gitu ya. Dan saya pikir juga langkah untuk beberapa bank syariah untuk merger, salah satunya selain memperkuat juga bisa terjadi efisiensi. Hari ini udah muncul beberapa bank tanpa kantor. Yang pertama adalah Bank Jago, kemudian bank tanpa kantor tapi syariah. Salah satunya adalah grup Alfamart namanya Aladin. Ya, kalian bisa cek di sana mereka lagi growing sekali. Gitu, kalaupun mau buka rekening malam-malam pun bisa langsung dilayanin gitu. Bayangin nggak? Dan kayak Bank Jago ini hari ini juga sudah kolaborasi ya dengan platform investasi yang namanya Bibit. Oke, financial udah berubah, bank mulai suffering, mulai muncul yang namanya P2P lending, muncul namanya fintech. Nah, udah mulai tuh. Ya, walaupun ada efek-efeknya juga muncul beberapa pinjaman online yang tidak berlisensi OJK ya, kita kenalnya dengan nama pinjol. Nah, di bidang makanan dan juga minuman gitu ya, bisa dibilang resto-resto yang dulunya gede banget juga menderita teman-teman selama pandemi ini. Ternyata justru kios-kios kecil di mana mereka minumnya hanya grab and go gitu ya. Jadi tinggal datang langsung jalan, bangsa-bangsa kayak Janji Jiwa. Kan kalau dilihat kiosnya banyak tuh, chapter sekian, chapter sekian. Mereka kan nggak banyak, cuma nyiapin beberapa bangku doang. Karena kan tidak membuat orang untuk stay di sana. Tapi mereka membuat orang untuk yang tadinya mau beli sesuatu ya udah tinggal dinikmati di bawah dan take away gitu ya. Jadi mulai bergerak ke sana, mulai yang happening juga namanya cloud kitchen teman-teman. Cloud kitchen itu adalah orang yang jualan bentuknya sebenarnya kayak dapur doang, kitchen gitu ya. Dan mereka nggak punya sesuatu untuk ditunjukin karena orang hanya datang beli untuk go food gitu. Jadi di rumah sendiri pun hari ini bisa dijadikan sebagai cloud kitchen. Ya, begitu juga di sektor kesehatan dan juga kecantikan. Kalau teman-teman perhatiin ya, ada Halodoc, ada Alodoc gitu ya. Bisa bikin appointment atau apa namanya pemeriksaan via online, via Zoom gitu. Mulai dilakukan termasuk turun-turunannya. Samsung juga punya apa namanya jam tangan sendiri ya seperti Apple punya Apple Watch gitu ya. Sekarang muncul namanya Garmin. Orang peduli dengan berapa langkah dia tiap hari gitu ya. Orang peduli dengan detak jantung dia.
Karena begitu pandemi, olahraganya harus di luar gitu kan ya. Ya selain treadmill yang laku, banyak sepeda menjadi booming kalau teman-teman perhatiin 1-2 tahun yang lalu gitu ya. Nah, udah mulailah ke sini gitu arahnya. Nah, ini bagian terakhir yang menurut saya penting untuk teman-teman pahami juga. Kalau hari ini ya banyak aplikasi itu bergeraknya menjadi super apps. Oke, ya. Bisa dia berkembangnya vertikal, bisa juga horizontal. Oke, itu saya nyebutnya sebagai pola integrasi. Kita lihat analoginya gini. Ini ya. Contoh, kalau kalian tahu jasa transportasi, mau itu Gojek, mau itu Grab, ya, basicnya dia adalah untuk ojek motor. Benar nggak? Lama-kelamaan mobil, ya kan? Ya, Gojek, kemudian Gokar. Udah itu aja nggak cukup. Ternyata orang juga butuh untuk ngirim makanan, GoFood. Ya, kemudian berkembang lagi nih, GoHealth, GoMed, macam-macam semua berkembang, GoShop, GoSend, walaupun beberapa ada yang mati, ada yang enggak. Tujuan mereka adalah bagaimana caranya lewat satu aplikasi, orang nggak kemana-mana, tetap di aplikasi itu. Itulah yang disebut dengan super apps. Jadi hari ini gamesnya orang atau pertarungannya orang adalah bagaimana orang nggak keluar-keluar dari aplikasi itu. Contoh ya, kayak di Bukalapak kalian bisa beli emas di situ. Kayak di Tokopedia, selain belanja baju gitu, apalagi di Tokopedia udah merger nih sama Gojek, jadi GoTo ya. Bisa mesen Gojek di sana, bisa belanja pakai GoPay-nya dia karena dia punya e-wallet sendiri, gitu kan. Mau PPOB, beli listrik, bayar air, beli voucher game bisa di sana. Itu namanya PPOB kan. Nah, bayangin, jadi semua orang itu sekarang lagi bertarung ngunci customer biar nggak pindah kemana-mana. Nah, itu yang namanya super apps. Nah, selain super apps, ada juga yang namanya agregator, teman-teman. Apa itu agregator? Kita lihat analoginya begini. Nah, kalau kalian lihat, ada beberapa bisnis yang sejenis. Kayak Traveloka, kemudian Agoda, Pergi-Pergi, Tiket.com. Ya, benar nggak? Ini kan sejenis, beda nama doang. Siapa mereka? Mereka itu adalah agregator. Agregator itu bahasa kerennya. Bahasa nggak kerennya namanya calo. Ya kan? Traveloka kan calonya hotel-hotel gitu ya. Agoda kan nyaloin pesawat juga sama hotel-hotel. Pergi-pergi juga sama, mau beli tiket dan segala macam. Nah, si para calo-calo ini atau agregator ini ternyata di atasnya ada lagi agregator yang namanya super agregator. Contohnya adalah Skyscanner. Jadi kalau kalian gini, gue mau booking hotel di hotel A, gue bandingin sama hotel B. Kita bisa masuk dong di Traveloka atau yang lainnya. Oh, ini lebih murah. Tapi kadang-kadang kan kita juga iseng penasaran. Kalau gue buka hotel yang sama, A dan B, tapi di Agoda harganya sama nggak ya? Nah, kita mau bandingin kan manual. Ternyata kalau kita masukin di satu aplikasi yang namanya Skyscanner, kita bisa bandingin hotel A dan hotel B, yang mana yang lebih murah ya dari Traveloka atau Agoda gitu. Sama kayak mesen tiket pesawat. Kalau gue pergi pakai Citylink, kalau gue pergi pakai Lion, pakai Batik ya atau AirAsia, lebih murah pesen di mana sih? Bisa dibandingin lewat yang namanya Skyscanner. Jadi hari ini menjadi super agregator itu penting, menjadi super apps gitu ya. Itu juga nggak kalah penting karena semua orang dia bisa di situ. Baik, rekan-rekan semua, itu dia tadi yang bisa saya sampaikan seputar disruption atau perubahan. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat gambaran sesuatu bahwa memang hari ini segala sesuatu berubah banget. Kalau kita nggak berubah, kita bisa ketinggalan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.